Jadi Syekh Abu Bakar At-Tunisi ini mengumpulkan kitab-kitab, semua kitab-kitab, baik Taurat, Zabur, Injil, dan kitab-kitab yang samawi. Ternyata semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun dengan bahasa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh majelis ukhuwah Islam rahimakumullah. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh plus tolabul ilmi, tafakkur, angen-angen ayat-ayatipun Gusti Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, ini kita masuk ayat pertama surat Al-Fatihah, atau ada yang menganggap bukan ayat dari Al-Fatihah, tapi insya Allah kalau dalam mushaf masuk ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita belum bahas surat Al-Fatihah, baru bahas ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita pada inti Al-Fatihah. Pada pelajaran sebelumnya kita sebelum melaksanakan sebuah perbuatan baik, wabil khusus mau membaca Al-Quran, kita diperintahkan, dianjurkan untuk membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang maknanya aku berlindung dengan Allah dari setan yang terrajam. Makna globalnya dari ta'awuz itu, ya Allah, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kekuatan bahkan melawan setan sekalipun. Ketika kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, kita mengakui itu semua, terus bagaimana kita punya kekuatan agar melaksanakan perbuatan baik? Wong di awal a'udzubillah kita nggak punya kekuatan, lawan setan aja nggak mampu, ya Allah. Terus logikanya ketika kita tidak mampu, yang bisa bikin kita mampu itu apa? Maka baru kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan asma Allah. Kalau Syekh Al-Lusi dalam kitab Ruhul Ma'ani itu menggunakan makna ba ini, maknanya isti'anah, lil isti'anah, ba minta pertolongan. Ya Allah, saya nggak punya kekuatan, maka bismillah, ya Allah,
dengan minta pertolongan melalui asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, yang maha penyayang lagi maha pengasih, saya mau melaksanakan sebuah perbuatan baik. Maka ada orang yang mempunyai metode, setiap kita melaksanakan perbuatan atau sebenarnya setiap perbuatan yang baik, kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi jika ada sebuah pekerjaan yang berat sekali, biasanya wista, kalau di kalangan teman-teman saya itu kalau begitu sudah mentok, ya wis bismillah saja. Kenapa? Ketika menggunakan bismillah ini bahasa kasaran, ya Allah kula nyuwun pertolongan panjenengan, jenengan sukseskan pekerjaan ini. Yang menarik, ada sebuah tulisan, saya lupa dalam tafsir mana, bismillah itu huruf pertamanya itu ba di kasroh. Sebelum ada asma Allah, ba di kasroh, bukan di fathah. Kenapa? Karena ini menurut logika beliau, bismillah ba di kasroh itu maknanya kita ini ketika memohon kepada Allah, kasroh itu kan di bawah. Karena kasroh di bawah, ketika kita disandarkan dengan Allah, kita harus merendahkan diri. Ketika kita minta pertolongan terhadap Allah, ya benar-benar tazallul, benar-benar ya Allah kula butuh. Jadi bismillah itu kalau biasanya ngapunten, kita itu sehari-hari ketika mengucapkan bismillah itu enteng, tidak ada penjiwaan. Sebenarnya dalam bismillah itu ada, nanti insya Allah ada beberapa ringkasan, saya tulis beberapa dari beberapa kitab tafsir, ada beberapa makna yang sangat dalam bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita minta bismillah, ya Allah kula, saya merendahkan diri di hadapan asma-Mu ya Allah, panjenengan tolongi saya, panjenengan bantu saya, panjenengan sukseskan pekerjaan saya. Maka dengan bismillah itu lebih kompleks. Ada lagi yang memaknai menariknya ba, lagi-lagi huruf ba. Ba itu sesuatu yang rendah, ba itu titiknya di bawah, sesuatu yang dalam bahasanya hina. Tetapi ketika disandingkan dengan asma Allah, maka ba ini menjadi sesuatu yang hebat. Begitu juga dengan kita. Kita jika pingin agung, pingin punya martabat, pingin punya posisi, maka hendaknya kita sandingkan, kita mendekat dengan asma Allah. Saya coba beberapa kitab ini biar ada panduan, ada kerpean. Saya ambil dari yang pertama ini dari kitab Ruhul Ma'ani, tafsirnya Syekh Al-Lusi. Ikhtalafal ulama'u fiha. Ulama berbeda pendapat di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Hal hiya min khawasi hazihil ummah. Apakah bismillahirrahmanirrahim ini spesial untuk umat Islam? Amla atau tidak? Fanaqala al-allamah Abu Bakar At-Tunisi. Allamah Abu Bakar At-Tunisi menukil ijma'a ulama'i kulli millatin, kesepakatan ulama semua agama, ala anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala iftataha kulla kitabin biha,
memulai setiap kitab dengan kalimat, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Abu Bakar At-Tunisi ini mengumpulkan kitab-kitab, semua kitab-kitab, baik Taurat, Zabur, Injil, dan kitab-kitab yang samawi. Ternyata semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun dengan bahasa mereka. Mungkin bahasa Ibrani bahasanya ya tidak Bismillahirrahmanirrahim, tetapi maknanya semuanya sama. Semua kitab ini berdasarkan kesepakatan, bukan kesepakatan, dikumpulkan, ternyata memang ada titik temu. Setiap kitab-kitab samawi itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain ini bahwasanya Bismillah itu termasuk dalam semua kitab. Nabi Isa sendiri diriwayatkan an Abi Sa'id qala, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri kalau nggak salah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Isa bin Maryam aslamathu ummuhu ilal kutab liyu'allimahu, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diserahkan oleh ibunya kepada juru tulis agar diajari menulis. Jadi ketika Nabi Isa masih kecil disuruh belajar menulis. Faqala al-muallim, gurunya berkata, uktub, tulislah. Qala, Nabi Isa berkata, ma aktub, saya nulis apa? Qala, gurunya berkata, bismillah. Ini tertuang dalam riwayat hadis. Gurunya berkata, yang kamu tulis adalah bismillah. Qala lahu Isa, Nabi Isa berkata, wa ma bismillah. Terus apa? Bismillah itu maknanya apa? Qala al-muallim, gurunya berkata, ma adri, saya tidak tahu. Nabi Musa menjawab, qala lahu Isa, Nabi Isa berkata, al-ba, ba di kalimat bismillah, baha Allah, baha Allah, kebesarannya Allah, wasin sana'u, kecemerlangane Gusti Allah, kemuliaannya Allah, wal mim mamlakatuhu, kerajaannya Allah. Dari kalimat bismi ini sepertinya dalam kitab yang diajarkan oleh ahli tulis itu memang disuruh baca bismillah, benar-benar bismillah menggunakan bahasa Arab. Cuma orang mereka karena tidak sepertinya, Nabi Isa itu kan lahirnya di Palestina, di Yerusalem, di Bait Laham. Orang sekarang menyebutnya Bethlehem, Bait Laham. Ketika Nabi Isa dilahirkan di Bait Laham, bahasa yang ada di sana adalah menggunakan bahasa Aramik, Suryaniyah, bahasa yang mendekati dengan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab tetapi mendekati bahasa Arab. Maka ketika mereka diajarkan untuk cara menulis, tulisan pertama adalah bismillah, walaupun mereka tidak faham. Maka Nabi Isa karena seorang nabi, calon nabi, langsung diberikan wahyu sama Allah, bah itu adalah baha'ullah, keagungan Allah, wasin adalah sana'uhu, kemuliaan Allah, wal mimu mamlakatuhu, kerajaan Allah. Jadi bismi baru bismillah. Ilah itu apa? Wallah itu ilahul alihah,
Tuhan dari segala Tuhan. Ini saya lupa saya pernah sampaikan di sini atau belum. Jadi suatu saat ada pertanyaan dari saya punya teman saya itu diplomat. Nah, teman yang kebetulan saya kan belajarnya di Suriah, di Damaskus. Saya akrab dengan seorang diplomat. Diplomat ini punya kenalan, punya teman diplomat juga orang Amerika. Diplomat orang Amerika ini anaknya biasanya ada sekolah Indonesia. Anaknya biasa bergaul dengan orang-orang barat, dengan orang-orang modern. Dia kritis, akhirnya bertanya. Ini mungkin banyak orang juga bingung ketika dikasih pertanyaan sama anaknya. Ayah, Tuhannya orang Buddha apa? Ya, Buddha. Tuhannya orang Kristen, ya dia sebutkan lah. Tuhannya orang Hindu disebutkan Brahma Wisnu Siwa. Tuhannya orang Yahudi disebutkan semua. Tuhan itu ada di mana, ayah? Ya di langit. Ya, kalau Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Buddha di langit semua, apa enggak berantem? Ini ayah seorang diplomat bingung. Ditanya seperti itu, iya, gimana saya jawabnya? Ini memberikan pengertian terhadap anak loh. Anak jika suatu saat mungkin putra jenengan ada juga yang tanya seperti itu. Ketika ditanya seperti itu, ya bingung. Ya juga ya. Ada Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang anu. Kalau semua jawabannya di langit, lu terus. Nah, ini kurang lebih Nabi Isa memberikan jawaban yang menarik. Tuhan dari segala Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan, mohon maaf kalau ini persepsi ini beda dengan agama yang lain. Tuhannya agama yang lain itu Tuhan yang dituhankan. Pada dasarnya bukan Tuhan. Pada dasarnya bukan Tuhan, tapi dipertuhankan. Makanya dulu bahasa guru saya ketika masih SD ada, mohon maaf, patung. Patungnya siapa? Bukan Tuhan, patung. Tapi dianggap Tuhan, sehingga itu dipertuhankan. Pada dasarnya bukan Tuhan. Dan banyak lagi contoh, diantaranya Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan. Tapi sama orang Nasrani dianggap Tuhan, sehingga pada dasarnya bukan Tuhan. Atau dalam agama Yahudi ada Uzair, Nabi Uzair, itu dianggap anak Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah yang mengaku sayalah Tuhanmu, dan itu hanya Allah. Bisa dicari dalam semua kitab suci, bisa dicari yang mengaku dalam sayalah Allah, sembahlah saya, nggak ada kecuali Allah. Maka Nabi Isa langsung memberikan kalimat bahasa, dan Allah adalah ilahul aliyah, Tuhannya dari semua Tuhan. Tuhan maksudnya yang alihah, semua Tuhan ini bukan Tuhan, tapi yang dipertuhankan. Ini memberikan gambaran bahwasanya ya, ketika kita ditanya sama anak seperti itu, nah itu Tuhan itu bukan Tuhan, tapi dianggap Tuhan. Tuhan yang asli adalah Allah. Dalam agama Nasrani pun, kalau orang Nasrani Arab, Kristen Ortodoks, itu menyebutnya Allah.
bukan. Kita di sini biasanya orang Kristen menyebutnya Allah. Maka sempat geger kan, katanya ada orang Kristen yang ingin meniru Islam dalam ibadah agama Kristen Ortodok. Bukan, Pak. Pada dasarnya mereka ibadahnya sama mirip dengan kita. Saya pertama kali datang itu uskupnya, seingat saya, uskupnya itu namanya Nasrullah. Uskup Kristen Ortodok namanya Nasrullah. Suatu saat doa, ketika berdoa, ya Allah, persis bedanya nggak ada Muhammadur Rasulullah, persis. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah, sama. Doa Kristen Ortodok persis dengan doa kita. Bukan mereka itu meniru kita, bukan. Ya memang pada dasarnya Tuhannya mereka adalah Allah, bukan. Ya mungkin lidah karena diterjemah dengan Indonesia berubah lagi namanya. Dan Allah ini dalam kitab mereka bahasa aslinya kadang namanya mirip-mirip. Ada Allah, ada Elah. Bukan karena bukan karena tulisan mereka yang sudah diterjemah berubah. Pada dasarnya penyebutannya tetap Allah. Allah itu bukan bahasa Arab. Awal ahli tafsir mempunyai pendapat Allah itu dari bahasa Ibrani dan masuk menjadi bahasa Arab. Orang kafir Quraisy dulu menyebut Tuhannya siapa? Allah. Lah terus berhala-berhala itu mereka menganggap itu putri-putri Allah, menganggap bukan putri-putri Allah. Berhala-berhala itu ada Uzza, Manat, Hubal, ada 365 berhala, itu mereka anggap sebagai putri Tuhan, putri Allah. Pada dasarnya bukan. Sama dengan agama yang lain, itu bukan Tuhan, tapi dianggap sebagai anak Tuhan. Maka ditekankan sama Nabi Isa, wallah adalah ilahul alihah. War-Rahman, Rahman itu apa? Rahmanud dunya wal akhirah, yaitu kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Kalimat Rahman, saya dari pengucapannya saja Rahman, buka, artinya kasih sayang Allah terhadap semua yang ada di alam semesta, dunia dan akhirat. Sedangkan Rahim adalah kasih sayang Allah di akhirat semata. Artinya gini, kadang-kadang bahasa Indonesianya makanya saya tadi kurang suka maha pengasih lagi maha penyayang. Pada dasarnya mungkin yang benar maha penyayang karena Rahman, jadi penyayang, Rahim maha pengasih. Kasih itu hanya terhadap orang yang dicintai, orang yang dekat. Sedangkan sayang binatang, sayang tumbuhan, itu sayang. Itu sifat Rahman yang bisa jadi nurun sumambrah terhadap kita. Ada orang itu sayang terhadap binatang. Itu cipratan sifat Rahmannya Gusti Allah. Ada lagi ungkapan, ini jadi menarik. Kenapa bismillah itu penting setiap kita amal, bahkan setiap kita doa. Kalau bisa kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan anna Utsman bin Affan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, khalifah ketiga termasuk menantu Rasulullah, pernah bertanya kepada Rasulullah an bismillahirrahmanirrahim, tentang bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka Nabi menjawab, huwa ismun min asma'illah,
Bismillahirrahmanirrahim itu nama di antara nama-nama Allah. Wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar. Antara asma Allah yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim dengan ismu Allah al-akbar, kadang disebut ismullahil a'zam. Jadi asma Allah, saya lupa nanti saya tulis, saya tuang di sini atau tidak. Asma Allah itu yang kita tahunya berapa nama-nama asma Allah? Asma Allah tahunya kita cuma 99. Di dalam riwayat nanti disebutkan asma Allah itu ada 5.000 nama. 1.000 tertuang dalam Al-Quran dan hadis, 1.000 tertuang dalam kitab Taurat, 1.000 dalam kitab Injil yang asli, 1.000 dalam kitab Zabur, dan 1.000 ada di Lauh Mahfuz. Nah, asma-asma Allah yang 5.000 itu ada asma Allah al-a'zam atau al-akbar. Ini dalam riwayat, siapa saja yang berdoa menggunakan ismullahul a'zam, asma Allah yang agung ini, pasti diijabahi doa. Dulu para sampai zamannya Nabi Sulaiman mempunyai keistimewaan, bukan hanya Nabi Sulaiman, para tentaranya termasuk Asif bin Balyan. Ada salah satu perdana menterinya Nabi Sulaiman namanya Asif bin Balyan, itu sakti mandraguna, sakti sekali. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan, riwayatnya singkatnya, suatu saat ketika Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Bilqis yang ada di negara Sabah. Ini yang menarik, yang ngirim itu burung. Yang ngirim burung. Mata-matanya Nabi Sulaiman itu kalau zaman jenengan perhatikan, keren. Kalau zaman sekarang mau memata-matai sebuah negara menggunakan drone, Nabi Sulaiman sudah duluan menggunakan burung, nggak perlu manusia. Namanya burung hudhud. Dia menjadi mata-mata. Sampai suatu saat Nabi Sulaiman ingin mendatangkan istana, singgasananya Ratu Bilqis. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke sini secepat mungkin? Jin berkata, saya bisa mendatangkan istana singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri, Nabi Sulaiman. Dan ya itu semua karena saya hebat, saya orang kuat. Nabi Sulaiman yang mempunyai orang banyak yang hebat, sebenarnya masuk akal mendatangkan sebelum saya berdiri, itu kan nggak lama toh. Tapi yang nggak disukai Nabi Sulaiman buntuti tadi, ya karena saya hebat. Maka Nabi Sulaiman ada yang lebih cepat lagi. Baru berkatalah Abdun minallah, ada seorang hamba yang dalam riwayat disebutkan namanya Asif bin Balyan. Saya bisa mendatangkan singgasana sebelum engkau membuka mata, sebelum kedip bahasa kasarannya. Itu ilmu apa Pak yang bisa cepat seperti itu? Maka kalau zaman sekarang disebut dengan ilmu teleportasi. Kalau yang suka nonton film-filman zaman dulu sudah bisa teleportasi. Asif bin Balyan itu diantaranya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena menggunakan Ismullahul A'zam, asma Allah yang agung. Ini banyak orang mencari orang yang datang ke
gunung-gunung. Yang dicari sebenarnya Ismullahil A'zam atau Ismullahil Akbar. Nah, Nabi dalam riwayat ini Bismillahirrahmanirrahim dan Ismu Allah yang akbar, yang mustajabah itu illa kama sawadil ainaini wa bayadhihima, koyok antarane hitamnya mata dengan putihnya mata, dekat fil minal qurbi, dari dekatnya, alias Bismillahirrahmanirrahim dengan Ismullahil A'zam itu dekat. Panjenengan kalau pingin dungo, bahasa kasarane, kalau pingin doa mustajabah timbang iwu-iwu gunano Bismillahirrahmanirrahim. Cuma mungkin selama ini kita ya kalau doa biasanya yang dipimpin imam itu kan pasti ada pertama A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan sholawat. Ini hal yang panjenengan kalau doa jangan ditinggalkan. Dan kalau bisa amin pun jangan nunggu doa yang Allahumma, nggak perlu. Dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim sampun amin. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu sudah doa. Alhamdulillahirrabbilalamin juga afdhalud doa. Doa paling utama apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan sampai ketika Alhamdulillahirrabbilalamin kita lewatkan. Lah itu doa yang paling utama loh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka ketika imam yang memimpin doa mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim sampun amin. Karena itu doa semua. Dan dalam riwayat ini Bismillahirrahmanirrahim itu Ismullahil A'zam, dekat. Artinya mustajabah di Bismillah ini. Lanjenengan mboten ngamini lewat mustajabah. Kok bahasa zaman sekarang aku ndonga wis dipimpin sama Pak Imam, dipimpin sama guru-guru kok gak dikobul-kobul. Ya mungkin salah satunya pas bismillah jenengan mboten tumut amin. Amine kaspat, ya Allah mugi-mugi utangi dilunasi, amin, bawanter. Tapi pas bismillah lewat. Ini penting loh, ngapunten, ini Bismillahirrahmanirrahim penting. Kenapa? Karena dalam lafaz jadi Ismullahil A'zam atau Ismullahil Akbar itu sampai sekarang bahkan Nabi Muhammad tidak menyebutkan apa itu. Tidak menyebutkan karena itu rahasia min asrorillah, mergo ndonga ambek itu doa sak pakai Ismullahil A'zam pasti mustajabah, pasti. Saking pasti ini tidak disebutkan. Opo iku? Nah, ini Nabi ngasih bocoran. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ada lagi. Ini diantara keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Malih bin Usama bin Umair an abihi qala, diriwayatkan dari Abi Malih. Ini kalau mau nyari di kitab tafsir Ibnu Katsir. An abihi dari ayahnya. Qala, ayahnya berkata, kuntu radifin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umair itu adalah rodif. Rodif itu pengawal. Jadi kalau Nabi di depan naik onta, si Umar ini selalu di belakangnya. Ini namanya rodif. Fazakarahu, ada yang rusak. Mulai Umar berkata, ta'isa syaitan, setan itu binasa, setan itu sengsara. Kadang ngapunten kita sering melaknati setan. Setan itu laknatullah dan sebagainya. Waqala, maka Nabi berkata,
La taqul hakaza, jangan bilang begitu. Fa innahu yata'azzama hatta yakuna kalbaiti. Karena setan ketika kita maki, ketika kita laknat, itu akan menjadi semakin besar. Jadi kalau kita maki-maki setan, kesenengan. Ada orang pingin mengusir setan menggunakan jomba-jambi yang bahkan dimaki-maki, kesenangan karena dia akan semakin besar. Ya ta'azzama hatta yakuna kalbait. Setan itu akan semakin besar. Walakin qul bismillah. Kata Nabi, ucapkanlah bismillah. Fa innahu yasghur hatta yakuna kazubaba. Karena ketika kita mengucapkan bismillah, setan tersebut akan semakin mengecil sehingga sampai seperti lalat. Jadi ini mungkin ya ruqyah yang paling utama apa ya, bismillah. Mungkin ini kan contoh, kadang ada orang itu kejinan, wakai sing dimaca atau mau maki-maki setan, tambah hebat. Maka ada yang gini loh, ada orang kena jin atau ada orang ketemplean terus diobati dengan kedukun. Ngapunten, bukannya tambah bener, tambah kadang sembuh, habis sembuh ya balik lagi. Atau ada orang, ini umum ya kalau di kampung-kampung, kalau di biasanya ada orang itu katanya diguna-gunai. Lah guna-gunai untuk melepas guna-guna, datang lagi ke dukun. Ini nggak akan lepas karena satu menggunakan jin dilawan dengan jin, sehingga ada jin satu datang ke saya, misalnya saya diguna-gunai, diserang sama jin satu, datanglah jin dua, datang untuk mengusir jin ini, nemplek lagi di dalam saya, badan ini akhirnya tempat ditaruhnya jin. Maka ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah ya bismillah, tapi lagi-lagi ngapunten dengan penjiwaan, bukan dengan asal-asalan. Bahkan ada dalam kitab tafsir Al-Kabir itu memberikan gambaran tulisan-tulisan yang ada di dalam jimat. Jangan mungkin suatu saat pernah ada jimat. Jimat itu pada dasarnya jika ditulis terpotong-potong, tapi ketika yang nulis itu ada di dalam hati dan pikirannya, spiritualnya, yang diharapkan adalah nulis lafaz Allah atau Bismillahirrahmanirrahim, cuma kadang-kadang dipotong-potong, terus sin, pojok sana mim, sini alif, itu pada dasarnya sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu insya Allah bisa. Lagi-lagi gak usah iwu-iwu. Itu jika orang yang nulis mempunyai kemampuan mental, kemampuan spiritual. Kalau kita nggak bisa ya nggak usah aneh-aneh. Ya wis Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Ini versinya Umar. Fahaza. Nah, terus dalam kitab Ibnu Katsir, fahaza min taksiri barokati bismillah, karena ini adalah efek barokahnya bismillah. Bismillah itu di antara gitu. Walihaza tustahabbu fi awwali kulli amalin wa qaulin. Oleh karenanya membaca bismillah itu disunnahkan di setiap awalnya perbuatan dan ucapan. Fatustahabu fi awalil khutbah, maka disunnahkan di awalnya khutbah. Lima ja'a karena hadis yang muncul yang diucapkan kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Ini hadis, kullu amrin, setiap perkara, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai
dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa azna, maka amal tersebut, urusan tersebut menjadi kayak orang kena lepra. Kalau zaman sekarang mungkin banyak yang nggak tahu punya lepra. Zamannya dulu ada nama penyakit lepra. Penyakit lepra itu jika kena tangan, umumi tangan sampai tangannya itu putus, merotoli. Maka maknanya setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka kehilangan barokahnya. Kehilangan barokahnya perbuatan tersebut apapun itu. Nah, waqad zakara Fakhruddin Ar-Razi fi tafsiri al-ba'dihim, dalam ini ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang meriwayatkan bahwasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya meriwayatkan anna lillahi khamsatu alafi ismin, bahwasanya Allah mempunyai 5.000 nama. Alfun fil kitab was sunnah shahihah, 1.000 ada dalam kitab alias Al-Quran dan sunnah hadis Nabi, wa alfun fil Taurat, 1.000 di Taurat, wa alfun fil Injil, wa alfun fil Zabur, wa alfun fil Lauh Mahfud. Allah huwa ismun lam yusamma bihi ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Allah itu adalah nama yang tidak pernah disebutkan, dipakai nama selain Allah. Jadi makanya dalam orang Thariqah biasanya menyebut zikir Allah itu zikir ismuzzat, karena ismuzzat, isim asma Allah ya Allah toh. Karena kadang-kadang orang itu zikir, ketika berzikir ya Rahman ya Rahim itu langsung mempunyai indikasi pingin ya Allah panjenengan kasihi, atau ya Ghaniyu ya Mughni, berarti zikir nang Gusti Allah tujuannya apa? Agar bisa kaya. Ya Qawiyyu ya Muqwi, itu agar bisa kuat. Zikir tetap zikir nang Gusti Allah, tapi ada maksud terselubung. Tapi ketika zikirnya Allah, 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 nggak ada maksud terselubung kecuali ingin dekat terhadap Allah. Maka nama yang tidak pernah digunakan kecuali untuk Allah. Walihaza la yu'rafu fi kalamil Arab lahu istiqaqun min fa'ala wa yaqulu. Oleh karenanya dalam bahasa Arab lafaz Allah pun tidak bisa digunakan dipecah. Jadi kalau selain lafaz Allah misalnya Ar-Rahman rahima yarhamu, atau fa'ala yaf'alu, atau doroba yadribu, semua bisa diotak-atik kecuali lafaz Allah. Lafaz Allah tidak bisa diotak-atik. Maka ini yang menjadikan, bahkan dalam riwayat yang lain lafaz Allah itu bahkan termasuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bukan bahasa Arab pada dasarnya. Awal pertama Rasulullah mendapatkan wahyu Bismillahirrahmanirrahim disampaikan ke orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kaget, mereka tidak kenal dengan Rahman Rahim. Lafaz Rahman Rahim dalam kamus orang kafir Quraisy, dalam kamus bahasa Quraisy itu tidak ada. Makanya nggak aneh kalau tadi disebutkan Bismillahirrahmanirrahim adalah mendekati dengan Ismullahil Azam, karena bisa jadi Ismullahil Azam bukan bahasa Arab. Ismullahil Azam bisa jadi bukan bahasa Arab. Yang tadi saya bilang, jika panjenengan bisa berdoa dengan lafaz itu Ismullahil Azam, ya apalah namanya, saya nggak tahu karena tidak disebutkan, insya Allah mustajabah. Ada yang sampai bisa terbang zaman dulu itu begitu, karena menggunakan berdoa dengan Ismullahil Azam.
dalam kitab Syekh Fakhruddin Ar-Razi kalau nggak salah. Ism, jadi alba min bisba, ism, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ismnya itu adalah alatud doa. Jadi kita tanpa doa dengan Bismillah itu pada dasarnya ismnya itu alatud doa wal mad'u wallah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan jaluk nopo mawon wis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ismnya itu alat donga nang Gusti Allah. Di alba min bismillah mustaq minal barri fawal barru alal mu'minin. Dari baknya itu muncul dari kalimat barri, berbuat birri, baik. Dan Allah adalah zat yang maha berbuat baik terhadap umat Islam bi anwa'il karomat fid dunya wal akhirah, dengan berbagai macam kelomanan di dunia dan akhirat. Wa ajri barihi wa karomati ayyukrimahum yaumal qiyamati buruyati. Dan di antara kelomanan dan kebaikan Allah nanti umat Islam di hari kiamat bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baknya sin. Kalau tadi di Nabi Isa memberikan makna baknya Baha'ullah, di sini dari kalimat al-birri, kalimat birri. Sedangkan sin wa ammas sin min mustaqun min ismihi sami', muncul dari asma Allah yang as-sami', yaitu zat yang maha mendengar. Yasma'u du'a al-khalqi minal arsy ila ma tahta thuraya. Allah mendengar doanya setiap makhluk dari mulai ars sampai di bawah suraya. Artinya kadang-kadang dari bismillah tadi zat Allah yang maha baik, ismnya sinnya Allah yang maha mendengar setiap doa kita. Bahkan bukan hanya doa kita, doa semua makhluk termasuk diantaranya hewan, tumbuh-tumbuhan. Jangan anggap tumbuh-tumbuhan, hewan itu tidak berdoa. Maka setiap kali panjenengan berbuat baik terhadap hewan, bisa jadi hewan tersebut mendoakan kita. Setiap kali kita mau merawat tumbuhan, maka bisa jadi tumbuhan tersebut berdoa terhadap kita. Tidak heran Pak, jangan perhatikan saja. Wong sing wapian ambek wong, apian ambek wong, apian ambek hewan, apian ambek tumbuh-tumbuhan, uripe tentrem. Kenapa? Didoakan banyak, bukan hanya manusia, hewan, malaikat dan tumbuhan, semuanya doa. Setiap orang yang apik. Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan cerita, ini masuk akal nggak masuk akal, tapi ini kenyataan. Ada di Jombang itu sebuah makam di pinggir sungai. Makam di pinggir sungai ini karena lama-lama tergerus. Ketika tergerus, tertinggallah muncullah jasad orang yang meninggal di situ masih utuh. Ketika dikoreksi, ini siapa sih? Begitu dicek, dia itu ngapunten, bukan orang alim, bukan hafiz. Biasanya yang begitu itu kan yang hafiz, yang alim. Ini bukan, orang biasa. Kok bisa orang ini jasadnya masih utuh? Ternyata setelah dicari, orang ini orang apik, akhlaknya sae. Mungkin yang doain banyak.
Orang baik itu ngapunten, banyak yang doain, hidupnya tentrem. Bisa kita lihat lah. Maka dari itu as-sami' wa amal mim maknau anna minal arsy ma tahta suraya milkahu wa mulkuhu. Bahwasanya apa yang ada di bawah ars adalah milik Allah dan kerajaannya Allah. Artinya apa yang kita minta terhadap Allah dengan lafaz bismillah, jaluk opo ae sih. Minta apa saja, insya Allah mustajabah. Kuncinya kudu yakin dan hudurul qalb, hatinya hadir. Nah, biasanya ngapunten sering diantara kita itu ndongonya doa yang benar-benar fair-fairan mawon Pak. Kita doa benar-benar itu kapan? Ketika kita kesusahan habis, terjerembab paling bawah baru Gusti. Selain itu kita doa itu ngapunten, cuma basa-basi ya Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim, amin, amin. Doa kita itu ngapunten, kayak baca mantra. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Bahkan ketika kita nggak boleh, Gusti Allah murka. Kita itu wajib dungo. Kalau panjenengan nggak minta sama Allah, Gusti Allah murka, marah. Mintalah. Ada kan? Gusti Allah itu marah. Jadi kita harus banyak minta terhadap Allah. Butuh apa? Dalam riwayat hadis, butuh milah, butuh apa? Garam. Minta ona Gusti Allah. Gak usah kadang ada orang jaluk nang Gusti Allah kok jaluk sepeda motor, gak pantes. Pantes Pak, dalam hadis minta, oh selama yang Anda minta itu Allah baik. Gak usah tok ngapun jaluk nang akhirat tok, gak perlu. Ya kita itu lo butuh urip enak, butuh tentrem, butuh anak pinter, anak nurut, minta sama Allah. Jika panjenengan nggak minta, justru Allah murka. Ngoten. Ngapunten. Barangkali ada pertanyaan atau sudah waktunya. Sampun. Pun mugi-mugi manfaat. Nangen-nangen maknane Bismillahirrahmanirrahim. Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering mendengar doa yang disampaikan orang yang sakit, misalnya si fulan sakit, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kemudian juga kita sering mendengar orang mati, lalu kepada para jemaahnya juga disampaikan, mari kita bacakan kirim surat Al-Fatihah. Padahal ini kan sudah ada tersendiri. Bagaimana kalau orang sakit doanya, kemudian bagaimana orang mati doanya, Allahumma firna dan sebagainya, sayakumullah, itu kan yang orang-orang yang sakit gitu. Mungkin penjelasannya bagaimana? Apakah memang ada tuntunannya seperti itu, atau ada dasar-dasarnya seperti apa? Terima kasih. Al-Fatihah itu 5 quri'alah. Al-Fatihah itu bermanfaat terhadap apa yang dibacakan. Mungkin doa yang paling semuanya, makanya dalam mana itu semuanya bacain Fatihah. Itu mencakup semuanya 5 quri'alah. Niat apa? Jadi Fatihah untuk agar orang yang meninggal diampuni, baca Fatihah insya Allah diampuni. Walaupun indahnya ditambahi. Indahnya ditambahi Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Al-Fatihah. Atau Allahu syafi la syifaa, sampai lengkapi baru habis itu Al-Fatihah. Atau pakai bahasa Indonesia timbang daripada susah. Ini ketika kita menggunakan doa berbahasa Arab, kadang-kadang kan ngapunten, tidak semua orang paham. Langsung aja pakai bahasa Indonesia. Mungkin Pak Cian ini segera diberikan kesehatan oleh Allah. Ini sudah doa.
Habis itu ditutup dengan barokahnya Fatihah. Al-Fatihah. Doanya tadi sudah berbahasa Indonesia. Al-Fatihah ini merupakan apa ya? Tabarukan kita. Berdasarkan tadi Al-Fatihah lima quri'alah. Ya, dalam Al-Fatihah yang seperti tadi ada bismillah yang mempunyai bobot yang sedemikian besar. Doanya berbahasa Indonesia akan lebih bagus. Kurang lebih ngoten. Mau pakai bahasa Arab lebih indah, tapi kadang-kadang jamaahnya malah nggak paham. Nah, kalau jenengan berbahasa doa sendiri bahasa Indonesia lebih mantep, monggo. Dan Al-Fatihah sebagai apa ya, tabarukannya, mengalap barokahnya dengan barokah Fatihah. Mudah-mudahan doa kita tadi dikabul sama Allah. Kurang lebih ngoten. Kurang lebih. Pun monggo tutup kalian doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bifadlika wa judika wa karamika wa bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bikaromatil awliya fi hali hadzal makan wa bi barakati kelawan barokai jamaah subuh niki, kelawan barokai tadarusan pada subuh ini, kelawan barokai thalabul ilmi pada pagi hari ini, ya Allah, antaqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan berikan, kabulaken semua hajat kami, hajat dunia akhirah, hajat urusan dunia maupun hajat akhirah. Ya Allah, bil khusus mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiyah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan putra-putri soleh solehah, rizki yang halalan thayyibah, banyak berlimpah manfaat barakah. Jika mati, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.